Diana. Di video kali ini aku mau berbagi tips dan tutorial membuat kue semprit dengan motif yang berbeda. Tentunya ini lebih kekinian dan cantik ya teman-teman. Cocok untuk dijadikan ide isian toples lebaran, juga ide jualan. Rasanya enak, dijamin bakalan laris manis banget. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat untuk buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, sediakan wadah. Masukkan sebanyak 100 gram margarin. Di sini aku mix dengan butter. Kemudian, tambahkan sebanyak 100 gram susu kental manis. Lalu kedua bahan ini akan kita aduk sampai bercampur dengan rata. Ini bisa diganti aduk menggunakan whisker atau mixer, cukup sampai bercampur rata saja, jangan sampai mengembang karena nanti ketika di oven akan melebar. Seperti ini cukup. Kemudian tambahkan sebanyak 200 gram tepung tapioka. Ini boleh diganti menggunakan tepung maizena. Di sini aku menggunakan tepung tapioka biar teksturnya lebih kesat ya teman-teman. Jadi dia lebih mudah kita bentuk. Kemudian ini kita aduk sampai bercampur dengan rata. Bisa diaduk menggunakan spatula seperti ini atau diaduk menggunakan tangan karena ini makin lama adonannya akan semakin berat. Nah, kalau sudah mulai susah diaduk, ini aku ganti menggunakan tangan ya teman-teman. Ini kita aduk sampai benar-benar bercampur rata. Sebelum adonannya kalis, di sini aku tambahkan pewarna kuning. Dimix dengan warna merah, nanti dia akan membentuk tekstur warna peach seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah bisa dipulung, ini tandanya udah kalis. Ini bakalan aku masukkan ke dalam lemari es selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10-15 menit disimpan di dalam lemari es, ini adonannya sudah nggak lembek lagi dan ini sudah ngeset, udah mudah banget dibentuk. Kemudian aku ambil menggunakan sendok takar, kalau ditimbang beratnya sekitar 9-10 gram. Lalu kemudian ini akan aku ronding sampai berbentuk bulat. Kalau sudah berbentuk bulat, kita susun di atas loyang dengan rapi. Nah, seperti ini dia jadinya kalau sudah dibulat-bulatin. Kemudian langkah selanjutnya aku akan ngebentuk adonan. Di sini aku ronding sekali lagi, kemudian aku pastikan bagian atasnya mulus. Lalu kemudian aku cetak menggunakan gagang atau ujung sendok, teman-teman. Nah, dicetaknya seperti ini saja. Tinggal ditekan dengan arah yang berlawanan. Ini 4 kali ditekan ya teman-teman dengan bentuk silang. Nanti akan membentuk kelopak bunga seperti ini, hasilnya cantik. Kemudian selanjutnya di sini aku beri hiasan choco chip di bagian tengah. Letakkan seperti ini, kemudian agak ditekan-tekan sedikit biar nanti nggak copot. Nah, kemudian di sini aku ulangi lagi, bulatkan kembali adonan, pastikan bagian atasnya mulus, lalu kemudian ditekan menggunakan gagang sendok. Ini ditekan silang sebanyak 4 kali ya teman-teman, sampai membentuk seperti kelopak bunga seperti ini. Kemudian diberi choco chip di bagian tengah. Nah, ketika menekan itu harus agak-agak ditekan gitu teman-teman biar adonannya jadinya pipih. Kalau ditekannya ringan nanti dia berbentuk seperti labu. Kemudian ini akan kita oven. Nah, ini sebelumnya ovennya sudah aku panasin selama 10 menit. Dan ini akan kita panggang selama kurang lebih 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 130 derajat atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Di pertengahan oven kita balik ya teman-teman antara loyang yang di atas dengan yang di bawah biar adonannya atau kuenya tidak gosong. Setelah 30 menit di oven, ini kuenya sudah matang, hasilnya cantik banget teman-teman.
seperti ini. Dan ini bagian belakangnya juga nggak gosong ya. Kalau sudah matang, tekstur warnanya agak memudar. Jadi kalau mau warnanya lebih cerah, boleh ditambahin pewarna sebelum di oven ya teman-teman. Jadi ketika proses oven juga wajib banget loyang atas dan loyang yang di bawah ditukar biar bagian atasnya ini tidak gosong. Nah, ini dia hasilnya. Jadi satu resep tadi menghasilkan satu toples yang ukuran besar ya teman-teman. Kalau kita gunakan toples yang ukuran kecil mungkin akan jadi 2 toples. Ini cantik banget hasilnya. Aku suka warnanya. Jadi semakin dia pudar, semakin cantik, semakin soft teman-teman. Dari patahannya ini kelihatan kuenya renyah banget, susunya berasa, bener-bener enak. Jadi ini persis banget rasanya seperti semprit, cuman ini bentuk dan motifnya saja yang berbeda teman-teman. Enak banget kuenya, gak terlalu kemanisan, jadi susunya benar-benar berasa. Langkah pertama, sediakan wadah yang lumayan agak besar, lalu masukkan sebanyak 200 gram Blue Band. Ini bisa diganti menggunakan margarin yang dimix dengan butter. Tambahkan sebanyak 200 gram susu kental manis. Lalu ini diaduk sampai bercampur rata. Boleh diaduk menggunakan mixer, cukup sampai bercampur rata saja, jangan sampai mengembang karena akan mempengaruhi tekstur kue ketika dipanggang. Nah, ini aku aduk sekitar 3 menit. Kalau sudah bercampur rata, kira-kira tekstur warnanya seperti ini. Kemudian kita masukkan sebanyak 500 gram tepung terigu protein rendah. Ini wajib banget diayak biar tidak ada gumpalan-gumpalan atau tepung yang menggerindil. Kemudian di sini aku ganti aduk menggunakan tangan. Diaduk sampai bercampur rata, jangan terlalu lama, cukup sampai bercampur rata saja biar kuenya tidak bantat. Kalau sudah bisa dipulung seperti ini, tandanya sudah kalis. Kemudian di sini aku bagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian adonan ini beratnya 300 gram dan ini akan kita jadikan 3 motif kue. Adonan pertama dan kedua itu sudah aku buat kue dengan 2 motif dan sudah aku upload di video sebelumnya. Silahkan kalian cek cara pembuatannya. Nah, ini adalah adonan yang terakhir atau adonan yang ketiga. Sebelumnya sudah aku masukkan ke dalam kulkas karena ada jeda waktu antara membentuk adonan pertama, yang kedua, kemudian ini baru yang ketiga. Nah, setelah dikeluarkan dari kulkas, kemudian ini aku tambahkan 1 butir telur, lalu aku beri pewarna merah, dimix dengan warna kuning, dan ini akan membentuk tekstur warna oranye ya teman-teman. Lalu ini diaduk sampai bercampur rata, jangan terlalu lama biar nanti kuenya nggak keras. Nah, seperti ini warnanya. Dan ini sudah bercampur rata. Kemudian ambil adonan. Boleh ditakar menggunakan sendok takar seperti ini. Ini kalau ditimbang beratnya kira-kira 6-7 gram. Kemudian kita rounding adonan sampai bulat. Dipipihkan sedikit saja. Kemudian kita beri choco chip di bagian tengah. Nah, seperti ini cantik. Kemudian selanjutnya ini akan aku bentuk atau aku takar terlebih dahulu sampai selesai. Opsi kedua, di sini kita ambil adonan yang sudah ditakar, kemudian dironding, lalu kita bentuk menggunakan garpu dengan motif seperti ini ya teman-teman. Ini hampir mirip dengan motif labu. Kemudian kita beri choco chip di bagian tengah. Aku ulangi sekali lagi, ambil adonan lalu dironding sampai bulat. Kemudian kita bentuk dengan menggunakan garpu seperti ini. Lalu letakkan choco chip di bagian tengah. Nah, ini sudah selesai semua dibentuk. Hasilnya cantik banget. Selanjutnya ini akan kita oven. Sebelumnya aku sudah panasin ovennya selama 10 menit. Lalu ini akan kita oven selama 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 130 derajat. Selama proses pemanggangan, jangan lupa dicek kematangan kuenya biar tidak gosong ya teman-teman.
Setelah 30 menit, ini kuenya sudah matang. Nah, hasilnya cantik banget. Jadi ini ada dua opsi. Opsi pertama, boleh dibuletin tanpa dibentuk menggunakan garpu lalu diletakkan choco chip. Opsi yang kedua seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia jadinya satu toples, tapi ini tidak munjung karena ukuran toplesnya ini ukurannya besar. Kalau kita simpan di dalam toples yang ukuran sedang, jadinya satu toples penuh ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lihat untuk tekstur dalamnya. Dari patahannya kelihatan kuenya tidak keras. Ini renyah banget ya teman-teman. Cara buatnya juga mudah dan simple. Kalian pasti bisa mencobanya di rumah. Oke teman-teman, jadi seperti itulah tutorial pembuatan 3 motif kue kering dengan satu adonan. Terima kasih kalian udah nonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.